Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini Pak Guru akan menyampaikan pembelajaran tentang tematik ya. Jadi anak-anak semua harus semangat ya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita membacakan doa. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, dan aku rela Islam agamaku, dan Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu, pengetahuan, dan kemampuan memahami kepadaku. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sekarang Pak Guru akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Jadi silakan ketua kelas yang membaca kehadiran untuk teman-temannya. Ayo anak-anak, kita semangat semua. Jadi untuk lebih semangat kita belajar pada hari ini, baiklah kita semua akan membawakan lagu Garuda Pancasila ya. Semuanya berdiri anak-anak biar lebih semangat. 1, 2, 3 mulai. Baiklah anak-anak, sekarang Pak Guru akan memberikan pelajaran tentang tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan, kelas 4. Subtema 1, tentang keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Ya anak-anak harus semangat ya. Baiklah anak-anak, Pak Guru akan membacakan ya. Tahukah kalian bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Yuk, kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Pak Guru lanjutkan ya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya.
berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Bacalah teks berikut dalam hati. Ya anak-anak, silakan simak. Ini untuk paragraf pertama tentang pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai telah tiba. Itulah anak-anak paragraf pertama. Sekarang Pak Guru akan lanjutkan ke paragraf kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, belengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh tarian tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Ya, Pak Guru lanjutkan lagi ke paragraf ketiga ya. Budaya Bali terkenal dengan bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Ya, itulah paragraf ketiga. Pak Guru akan lanjutkan ke paragraf keempat. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Nah, paragraf terakhir atau paragraf kelima ya. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, itulah tadi anak-anak, Pak Guru sudah membacakan masing-masing paragrafnya. Jadi jumlah paragraf itu ada 5. Ya, Pak Guru akan lanjutkan ya. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ya, itulah anak-anak tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Kita baca paragraf kedua dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, baiklah anak-anak, mari kita lihat paragraf kedua. Ya, dalam paragraf kedua ini ada 7 kalimat ya, di mana gagasan pokok dan di mana gagasan pendukungnya. Pak Guru akan membacakan. Yang pertama,
Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tipa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan lebih panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, jadi kita harus tahu mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, untuk gagasan pokok paragraf kedua ini adalah di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Mana gagasan pendukungnya anak-anak? Nah, di kalimat kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Nah, inilah bentuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, mana lagi anak-anak? Ya, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 berlanjut semuanya. Ya. Untuk paragraf ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik di daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, di paragraf ketiga ini ada berapa kalimat? Ada 4 kalimat. Yang mana gagasan pokoknya anak-anak? Iya, pintar. Gagasan pokoknya itu adalah yang pertama, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, di bawahnya adalah gagasan pendukung. Ya, kita lanjut anak-anak ya. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa Indonesia memiliki beribu-ribu pulau, dan untuk provinsinya berjumlah 34 provinsi. Ya anak-anak, 34 provinsi itu sangat berbeda-beda. Kita lihat dari pakaian adat, rumah, senjata, dan lain-lain juga ya anak-anak. Ya, coba anak-anak lihat, masing-masing provinsinya juga memiliki keragaman yang berbeda-beda ya. Coba lihat gambar, ada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi. Ya ada lagi anak-anak, silakan anak-anak lihat ya. Dan juga ada Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat. Dan mereka memiliki keunikan masing-masing anak-anak ya. Ada juga dari Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat juga ada masuk di sini anak-anak. Ada juga Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Timur. Ada juga Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, dan ada juga Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan Kalimantan Utara. Itulah tadi masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Coba anak-anak sebutkan kira-kira anak-anak itu berasal dari provinsi mana. Ayo, siapa yang bisa? Pintar. Nah anak-anak, kalau anak-anak sudah tahu,
Jadi kalian tanyakan sama teman-temannya juga ya tentang asal daerah mana. Ya, setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Jelaskan. Ya. Kalau iya, pintar. Yang kedua, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan. Yang ketiga, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Nah, untuk jawaban nomor 1 ini, contohnya ya ada yang dari Jawa Tengah, Bali, dan lain-lain. Untuk jawaban nomor 2, tidak. Ciri khas masing-masing daerah tetap berbeda-beda. Yang ketiga, jawabannya contoh tetap hidup rukun. Pintar. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Ya, anak-anak, silakan, walaupun kita berbeda-beda tempat, tapi kita tetap saling menghargai. Ya, anak-anak ya. Ya, mudah-mudahan kalian sekarang ini mampu memberikan penjelasan terhadap teman-temannya ya. Ya, ayo semangat anak-anak. Ya, ini soalnya. Sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah anak-anak lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Nah, contohnya seperti ini. Sikap menghargai keberagaman. Yang pertama, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang berbeda agama sedang beribadah. 3, tidak mengejek suku dan agama lain, berteman dengan semua teman maupun berbeda suku dan agama, memberi kesempatan teman untuk beribadah. Nah, anak-anak, ya anak-anak juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang anak-anak ketahui. Ya, coba inilah sikap tidak menghargai keberagaman ya. Yang pertama, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Itu tidak boleh anak-anak, berarti kita sama dengan tidak menghargai keberagaman. 2, mengejek agama dan suku orang lain, itu juga tidak boleh anak-anak. Yang ketiga, hanya berteman dengan teman yang sama agamanya, ya juga tidak boleh. Tidak memberi kesempatan teman untuk beribadah, mengganggu teman yang sedang beribadah. Nah, itu tidak boleh anak-anak ya. Ya, jadi kita sebagai anak Indonesia merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Nah, sudah mengerti anak-anak? Iya, pintar. Nah, anak-anak, di sini juga ada alat musik ya. Jadi semua daerah itu memiliki alat musik ya. Jadi Indonesia ini sangat kaya anak-anak ya. Ya, selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Ya, silakan anak-anak lihat ya. Pintar. Ya, Pak Guru akan lanjutkan lagi anak-anak ya.
Cara memainkan berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Ya, kendang juga berasal dari Jawa Barat dan tipa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Iya, anak-anak. Nah, ini contohnya kendang ya. Harus dengan cara dipukul itu anak-anak sama dengan tipa. Iya, pintar anak-anak. Jadi semua alat musik itu beragam-ragam modelnya ya. Ya. Tulislah nama alat musik tradisional lain yang anak-anak ketahui. Jelaskan alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada saat alat musik tersebut berbunyi. Iya anak-anak. Nah anak-anak, coba kita lihat tabel di layar ini. Yang pertama nama alat musiknya suling ya. Suling berasal dari daerah Jawa Barat. Cara memainkan dengan cara menghasilkan bunyi ya. Cara memainkan itu, alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup ya, sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Iya. Terus yang kedua, kecapi anak-anak berasal dari daerah pintar Jawa Barat ya. Dimainkan dengan cara dipetik. Senar yang dipetik bergetar dan menghasilkan bunyi. Yang ketiga anak-anak, kendang ya. Kendang berasal dari Jawa Barat juga, bisa Jawa Tengah ya. Dimainkan dengan cara dipukul. Bagian yang dipukul akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Yang keempat, tipa ya anak-anak. Tipa iya berasal dari Papua. Dimainkan dengan cara dipukul. Bagian yang dipukul akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Yang keempat, angklung berasal dari Jawa Barat. Dimainkan dengan cara digoyangkan ya. Bagian dalam bambu bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Pintar anak-anak. Nah anak-anak, berarti kita sudah bisa menyimpulkan ya bahwa bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Iya, coba kalian ambil benda, kalian lihat getarannya pasti akan menimbulkan bunyi. Pintar anak-anak. Ya anak-anak, kalau kalian sudah bisa, Pak Guru akan lanjutkan ya. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak menjaga indera pendengar kita anak-anak ya. Karena itu akan mendengarkan hasil dari bunyi itu sendiri anak-anak. Nah anak-anak, ya kira-kira siapa yang tahu indera pendengaran kita? Telinga ya. Telinga anak-anak. Jadi kita sambung lagi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Iya anak-anak ya. Ya harus ya sekali lagi bahwa telinga kita adalah indera pendengar kita ya. Ingat baik-baik anak ya. Pintar semuanya. Nah anak-anak, itulah penjelasan
tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku pada pembelajaran 1 ya. Ya, terima kasih. Ya, sebelum Pak Guru akhiri, ya marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, sehingga kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan, sehingga kami dapat menjauhinya. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak semua. Mudah-mudahan nanti sampai di rumah jangan lupa belajar kembali ya. Ya, hanya itu saja yang Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.